Patrick Kluivert tak bisa menutupi kebahagiaannya saat sejumlah kabar positif mengalir deras untuk timnas Indonesia jelang dua laga penting menghadapi Cina dan Jepang. Skuad Garuda akan melakoni pertandingan hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga tersisa akan menentukan nasib Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Timnas akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, lalu melawat ke kandang Jepang di Suita City Stadium. Kedua laga digelar dalam 5 hari, yaitu pada 5 dan 10 Juni 2025. 1. Pemain mulai kumpul lebih awal di Bali. Meski pemusatan latihan resmi baru dimulai 26 Mei, beberapa pemain timnas sudah tiba lebih dulu di Bali dan mulai berlatih. Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand termasuk di antara nama yang sudah tampak di lapangan latihan. Musim klub mereka telah selesai, jadi fokus penuh pada timnas. Yang mengejutkan, Elkan Bagot juga sudah tiba. Walau belum pasti masuk skuad, kehadirannya membangkitkan semangat. Bek jangkung ini terakhir kali bermain untuk Indonesia lebih dari setahun lalu. 2. Dean James pulih dari cedera. Dari Belanda, kabar membahagiakan datang dari Dean James yang baru pulih dari cedera hamstring. Ia telah kembali bermain 20 menit untuk Go Ahead Eagles melawan PC Zwolle. Cedera membuatnya absen dari final KNVB Cup pada April, namun klubnya tetap menang lewat adu penalti dan lolos ke Liga Eropa musim depan. Dean James baru satu kali memperkuat timnas Indonesia, tapi musim ini performanya luar biasa. 30 penampilan, 2 gol, dan 3 assist. 3. Performa pemain di luar negeri meningkat. Jai Idza sukses membantu Venezia keluar dari zona degradasi Serie A. Konsistensinya jadi sinyal positif jelang pemanggilan ke timnas. Sementara itu, Eliano Reijers mencetak gol kemenangan untuk PC Zwolle dalam laga kontra Willem II. Kelvin Verdong juga tampil gemilang dengan membawa NEC menang 3-0 atas NAC Breda. Kabar dari Elkan Bagot pun terus menambah daftar positif. Setelah musim berakhir di Blackpool, ia tampak kembali bugar dan siap membela merah putih. Patrick Kluivert kini memegang keunggulan penting. Tim yang kian solid, pemain utama dalam kondisi fit, dan suasana latihan yang penuh antusiasme. Dua laga mendatang bukan hanya soal strategi, tapi juga tentang semangat, kesiapan, dan keyakinan. Timnas Indonesia terlihat siap menghadapi tantangan. Dukungan publik, performa pemain, dan kepemimpinan Kluivert adalah kombinasi yang menjanjikan. Kini, mimpi Piala Dunia 2026 terasa makin dekat bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sempat menjadi sorotan tajam usai kekalahan telak 1-5 dari Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan itu tak hanya mengguncang kepercayaan publik, tapi juga memantik komentar pedas dari pelatih asal Belanda, Robert Maaskan. Maaskan yang pernah menangani klub Eredivisie seperti NAC Breda dan Go Ahead Eagles, melontarkan sindiran tajam kepada deretan pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Ia menilai kualitas mereka tak terlihat di level internasional. Mereka, pemain keturunan, adalah pemain hebat di Eredivisie, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di level internasional. Itu tidak akan berubah dalam semalam. Anda bergantung pada pemain Anda, ucap Maaskan seperti dikutip dari Sport News. Komentar ini muncul setelah timnas Indonesia menurunkan 10 pemain keturunan dalam laga kontra Australia. Strategi Patrick Kluivert ini semula diprediksi bakal membuat Indonesia lebih kompetitif, namun hasilnya justru menuai kekalahan telak di Stadion GBK. Namun, Garuda mampu bangkit. 5 hari berselang, pada Selasa, 25 Maret 2025, Indonesia membalas dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain lewat gol tunggal Ula Romeni.
Kemenangan ini menjadi bukti bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert belum menyerah dalam perburuan tiket ke putaran keempat. Meski begitu, Maaskan tetap mengkritik ekspektasi publik yang dianggap terlalu tinggi terhadap para pemain naturalisasi. Jika Anda memiliki pemain biasa-biasa saja di level internasional, Anda seharusnya tidak berharap punya tim level teratas dalam semalam, lanjut Maaskan tajam. Kini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dan harus melakoni 2 laga krusial pada bulan Juni 2025, melawan Cina dan Jepang. Kedua pertandingan ini akan menentukan nasib skuad Garuda dalam perburuan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert pun sudah mengambil langkah antisipasi. Ia memanggil total 32 pemain untuk menghadapi laga-laga pamungkas tersebut. Menariknya, ada sejumlah wajah lama yang kembali, seperti Stefano Lillipali dan si kembar Sayuri. Garuda hanya butuh mencuri poin dari salah satu laga tersebut untuk menjaga asa lolos. Namun, jalan mereka tidak mudah. Cina tampil on fire, sementara Jepang jelas merupakan salah satu kekuatan utama di Asia. Kini seluruh harapan rakyat Indonesia bertumpu pada Kluivert dan para pemainnya. Apakah kritik Maaskan akan terbantahkan? Atau justru para pemain keturunan harus membuktikan bahwa mereka tak hanya hebat di klub, tapi juga layak bersinar untuk Merah Putih? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif soal pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang memanggil 32 pemain ke skuad Garuda untuk melawan Cina dan Jepang. Pada Minggu, 18 Mei 2025, pagi WIB, PSSI resmi mengumumkan 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert ke skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepatnya untuk memperkuat Timnas Indonesia ketika menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Jai Idzes dan kawan-kawan juga diproyeksikan untuk membela skuad Garuda saat bertandang ke markas Jepang di Suita City Stadium, Osaka pada 10 Juni 2025. Adapun, pemanggilan 32 pemain yang disebut dengan istilah Garuda Caling itu diumumkan di Instagram resmi Timnas Indonesia pagi tadi. Dari 32 nama tersebut, banyak pemain langganan yang sering dipanggil ke skuad Garuda. Mulai dari Jai Idzes, Martin Paes, hingga Marcelino Ferdinand. Yang paling menjadi sorotan adalah kembalinya Stefano Lillipali, winger kiri Borneo FC yang telah membukukan 30 caps dan 3 gol untuk Timnas Indonesia. Stefano Lillipali sudah bermain sebanyak 22 laga bersama pesut etam julukan Borneo FC dengan mencetak 5 gol dan 6 assist di Liga 1 2024 hingga 2025. Sementara itu, sejumlah pemain abroad seperti Elkan Bagot, Cyrus Margono hingga Ragnar Oratmangoen justru tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Khusus nama terakhir, Ragnar Oratmangoen telah mencatatkan 10 laga dan 2 gol untuk Timnas Indonesia itu absen karena terkena serangan virus. Sementara untuk Elkan Bagot, belum diketahui alasan pasti sang bek berusia 22 tahun itu tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Di sisi lain, nama-nama seperti Reza Arya, Septian Bagaskara, Yance Sayuri hingga Hernando Ari ikut meramaikan Garuda Caling kali ini. Melihat pemanggilan 32 pemain yang dilakukan oleh Patrick Kluivert itu, Erick Thohir pun langsung memberikan respons positif. Namun, ex-presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa laga kontra Cina dan Jepang wajib dimaksimalkan karena akan menentukan nasib Timnas Indonesia. Daftar pemain Timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan ini akan menentukan langkah Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya, Erick Thohir, Minggu, 18 Mei 2025. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menekankan bahwa dirinya ingin Timnas Indonesia mendunia dengan bisa lolos ke panggung dunia tahun depan.
Kita bawa Garuda mendunia, tegas Erick Thohir. Karena itu, Timnas Indonesia ditargetkan merebut poin maksimal dalam 2 laga pamungkas itu demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin, hasil dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Nantinya, 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat 3 dan 4 masih harus berjuang di putaran keempat kualifikasi.